teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 7 dari kelas PKN 58 Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sudahkah penegakan hukum di Indonesia cukup berkeadilan? Mari kita kupas tuntas bersama saya, Ananda Seftina Suwandi, NIM 201810201062. Saya, Eva Tamiasya Davira Kata, NIM 202310101108. Saya Aida Rizalati Nikmah dengan NIM 201510601051. Dan saya Rita Novita Sari dengan NIM 202310101102. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih hukum itu apa? Hukum merupakan sesuatu yang mengatur kehidupan manusia. Hukum mengatur segala hal yang tidak bisa maupun bisa dilakukan oleh manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum merupakan sesuatu peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan langsung oleh penguasa atau pemerintahan. Nah, selain itu, pengertian lain dari Kamus KBBI, hukum merupakan undang-undang, peraturan, atau sejenisnya yang dianggap mengikat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat atau manusia. Pemerintah merupakan motor utama yang menentukan para aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya dalam masyarakat. Jadi, hukum merupakan hal yang penting karena hukum merupakan salah satu hal yang mendasari kehidupan kita sebagai masyarakat. Apabila hukum di Indonesia telah baik, maka negara Indonesia juga akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Nah, sayangnya di Indonesia hukum masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terdapat beberapa contoh kasus yang membuat masyarakat beranggapan bahwa keadilan itu sangat mustahil di Indonesia. Mari kita lihat contoh-contoh kasus yang membuktikan bahwa hukum di Indonesia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Berikut merupakan contoh-contoh kasus yang dapat membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Yang pertama adalah pencuri semangka di Kediri. Yang kedua adalah pencuri 2 ekor bebek di Tangerang. Yang ketiga adalah pencuri 3 buah kakao. Yang keempat adalah seorang buruh pabrik yang mencuri sandal di perusahaannya. Masing-masing dari mereka mendapatkan hukuman yang sangat maksimal. Dalam memutuskan perkara ini, hakim terlalu normatif dan tidak memerhatikan aspek sosiologis. Coba bandingkan dengan kasus korupsi. Para pelaku korupsi atau koruptor yang tertangkap masih bisa tersenyum di hadapan para wartawan dan juga menjawab pertanyaan dari wartawan dengan mudah dan tanpa penyesalan. Perlakuan penegak hukum yang diberikan pun juga berbeda. Para koruptor diberlakukan tidak sama seperti ketika masyarakat kecil terjerat kasus hukum. Para koruptor diberlakukan dengan istimewa. Bahkan ketika sudah terpidana, para koruptor dipenjara dengan fasilitas yang juga istimewa. Bahkan, para koruptor dalam menjalankan proses hukuman penjaranya pun sering mendapatkan remisi. Saat ini, hukuman penjara yang diberikan kepada para koruptor dan maling ayam hampir sama. Padahal, koruptor sangat merugikan negara dan juga masyarakat. Pemerintah terlalu memihak kepada penguasa sehingga tidak mendengarkan aspirasi dan juga kepentingan dari masyarakat. Baik, dari perbandingan kasus-kasus tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa perbandingan hukuman untuk pelaku yang melakukan kejahatan ringan dan kejahatan berat itu sangat tipis perbedaannya. Bahkan, tidak jarang bahwa pelaku kejahatan ringan dihukum lebih berat daripada pelaku kejahatan besar seperti korupsi dan lain-lain. Solusi yang tepat agar penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan prinsip berkeadilan, yaitu yang pertama, perlu adanya pendidikan karakter dengan memperbaiki moral kepada seluruh warga negara Indonesia dan aparatur negara untuk menegakkan hukum secara berkeadilan dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Yang kedua, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman ikut berpartisipasi dalam sosialisasi kepada masyarakat awam yang belum mengetahui tentang hukum. Yang ketiga, penegak hukum harus benar-benar melaksanakan tugas tanpa terpengaruh oleh aspek-aspek kepentingan di luar hukum. Yang keempat, hakim harus mengikuti hukum dan menekankan rasa keadilan yang paling adil. Yang kelima, hukum harus dilandasi dengan keadilan yang tinggi. Untuk solusi yang selanjutnya yaitu jika terdapat hakim yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar, maka sebagai komisi yudisial harus memberikan peringatan dan sanksi kepada hakim yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan adil. Karena memang
tugas dari seorang komisi yudisial adalah untuk mengawasi. Solusi yang selanjutnya yaitu seorang hakim harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan juga adil, dengan terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan untuk menegakkan hukum. Kemudian solusi yang selanjutnya yaitu kesejahteraan hakim harus terus ditingkatkan agar hakim melakukan kewajibannya dengan adil. Solusi yang selanjutnya yaitu memberikan sanksi kepada aparat penegak hukum yang menjalankan kewajibannya tidak dengan benar dan tidak adil. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah memberi penghargaan kepada hakim yang telah memberikan upayanya untuk menegakkan hukum dengan adil dan juga benar. Nah, bagaimana teman-teman? Bagaimana pendapat kalian? Sudahkah hukum Indonesia cukup berkeadilan? Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.